Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa dalam hidup ini satu kali lagi Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menuntun kami berjalan dalam kebenaran, firman-Mu yang menghidupkan kami. Kami berdoa minta kepada Roh Kudus, cerahkanlah pikiran kami, bukalah pendengaran kami, lembutkanlah hati kami, supaya kami dapat memahami isi hati-Mu, dan kami dapat dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kebenaran karena iman. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dengan tekun, setiap kita yang memelihara firman-Nya dalam hidup kita, dan setia untuk melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan kita tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tapi mari kita tetap berhikmat, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, dan juga tetap menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan terus dibangun, baik pribadi maupun keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, mereka perlukan. Mereka perlukan. Ini merupakan topik misi. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi adalah isi hati Tuhan. Misi merupakan esensi dari gereja. Dan misi merupakan tugas utama bagi setiap kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus menulis surat Roma ini diperkirakan sekitar tahun 57 saat ia berada di Korintus dalam melakukan perjalanan misinya yang ketiga untuk memberikan persembahan dari gereja-gereja non-Yahudi kepada orang kudus, kepada jemaat yang miskin yang tinggal di Yerusalem. Dalam surat ini, Paulus memberikan tema besar keseluruhan kitab Roma. Kebenaran Allah telah dinyatakan, dibenarkan oleh iman. Yang artinya Allah telah menyatakan kebenarannya di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dan rusak karena dosa. Dan untuk mendapatkan keselamatan itu, untuk dibenarkan, kita harus meresponinya dengan iman. Jika seseorang lapar, maka yang ia perlukan adalah makanan. Jika seseorang haus, maka yang dia perlukan adalah minuman. Jika seseorang sakit, maka yang ia perlukan adalah obat. Jika seseorang lelah karena bekerja, maka yang ia perlukan adalah vitamin dan waktu istirahat yang cukup supaya tenaganya kembali pulih. Dan perhatikanlah bahwa semua ini bisa diusahakan oleh manusia. Tapi jika seseorang jatuh ke dalam dosa, maka dia memerlukan juru selamat.
Dan itu hanya ada dalam pribadi Tuhan Yesus. Seorang pribadi yang hebat, yang datang dari surga, menjadi manusia, mati dan bangkit untuk menebus manusia dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka manusia berdosa memerlukan kasih Tuhan. Berdasarkan tema firman Tuhan hari ini, mereka perlukan. Kita akan diajar melalui beberapa poin penting berikut ini. Yang pertama, manusia berdosa memerlukan kasih Tuhan. Yang kedua, manusia berdosa perlu meresponi kasih Tuhan hanya melalui iman. Dan yang ketiga, manusia berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan harus memberitakan Injil, harus memberitakan kasih Tuhan itu kepada sesama. Mari kita perhatikan satu persatu dari poin firman Tuhan ini. Yang pertama, manusia berdosa memerlukan kasih Tuhan. Dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, Paulus berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Paulus mempertegas kalimat ini dalam Roma pasal 6 ayat 23a. Sebab upah dosa ialah maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa telah membuat manusia terpisah dari hadapan Allah. Dosa membuat manusia terpisah dengan Allah. Dan keterpisahan dengan Allah membuat manusia hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesusahan, hidupnya dilingkupi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, dan dilingkupi dengan keputusasaan. Apalagi kalau ditambah dengan masalah yang tak kunjung berakhir, maka manusia akan berada dalam sebuah keputusasaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan lebih dari itu, kuasa dosa membawa manusia itu kepada murka Allah, menempatkan manusia itu berada di bawah murka Allah, dan manusia diperhadapkan dengan Seol. Manusia diperhadapkan dengan Hades, sebuah tempat penyiksaan yang kekal, itulah maut. Maka dalam ketidakberdayaan manusia akibat dosa ini, disinilah letak manusia membutuhkan kasih Tuhan. Disinilah letak manusia membutuhkan anugerah Tuhan untuk memulihkan keadaannya. Penyataan kasih Allah telah dinyatakan kepada manusia melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan dalam ayat yang keempat, Rasul Paulus mencatat demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dalam ayat 4, Paulus memberikan sebuah pengertian tentang penyataan Allah yang dinyatakan kepada manusia dihubungkan dengan hukum Taurat. Bahwa memang benar Musa memberikan hukum Taurat sebagai penuntun, sebagai pengawas yang mengantarkan kita kepada kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 24 sampai ayat yang ke-25 mencatat tentang hal itu. Tapi dalam tafsiran yang lain berkata Kristus telah mengakhiri hukum Taurat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyataan kasih Allah kepada manusia berdosa digenapi di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus berkata, Yesus Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang begitu besar kepada manusia berdosa telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dia Allah yang bertahta di tempat yang mulia, meninggalkan sorganya yang mulia,
datang ke dalam dunia yang sudah rusak, yang sudah hina karena dosa. Lahir dari seorang perawan yang bernama Maria, dibesarkan dengan hikmat Tuhan yang begitu luar biasa, masuk dalam pelayanan, masuk dalam sebuah penderitaan yang hebat, dan diakhiri dengan sebuah kematian yang tragis di kayu salib. Sebelum hembusan nafas terakhir di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Tetelestai, yang artinya sudah genap, sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa kematian Kristus di kayu salib memberikan solusi atas masalah dosa. Kematian Kristus di kayu salib menjadi solusi atas masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata dalam ayat 11, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Kristus Yesus itu, maka tidak akan dipermalukan. Karena apa? Karena Ia menang terhadap kuasa iblis, karena Ia menang terhadap kuasa dosa, karena Ia menang terhadap kuasa maut. Kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang begitu memperjuangkan kepentingan kita sedemikian hebat. Inilah yang patut kita syukuri. Sekalipun kita berada dalam pandemi, sekalipun kita berada dalam sebuah penderitaan yang hebat, kita bersyukur kita punya Tuhan yang lebih hebat mengorbankan dirinya bagi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kasih Tuhan bagi manusia berdosa. Dan manusia berdosa sungguh-sungguh memerlukan kasih Tuhan itu. Bagaimana agar manusia berdosa menang terhadap kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut itu? Mari kita perhatikan poin yang kedua. Manusia berdosa perlu meresponi kasih Tuhan hanya melalui iman. Manusia berdosa perlu meresponi kasih Tuhan hanya melalui iman, bukan perbuatan baik, bukan amal perbuatan baik kita, tapi hanya dengan iman. Mari kita perhatikan dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam teks firman Tuhan yang barusan kita baca, di sana mengaku dengan mulut, diulang-ulang di sana. Percaya dalam hati, diulang-ulang. Berseru, diulang-ulang. Akan diselamatkan. Artinya apa? Kasih Allah itu hanya bisa diresponi dengan iman. Hanya bisa diresponi dengan keyakinan kita yang sungguh kepada Kristus Yesus. Di dalam doktrin keselamatan atau soteriologi, ada dua istilah, yaitu pronobis dan inobis. Pronobis artinya keselamatan sudah selesai dikerjakan oleh pribadi Tuhan Yesus di kayu salib melalui via dolorosa, jalan penderitaan, jalan kesengsaraan, dan solusi terhadap masalah dosa sudah tersedia. Tapi untuk mendapatkan solusi itu, maka manusia perlu meresponinya. Itulah inobis. Inobis artinya manusia berdosa perlu meresponi keselamatan yang disediakan Allah dengan cara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebab tanpa iman tidak mungkin orang diselamatkan. Sebab tanpa iman mustahil seseorang diselamatkan dari kuasa dosa. Sebab dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada ungkapan,
Banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga. Siapakah jalan itu? Itulah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam ayat 9 sampai ayat 13 menekankan tentang pentingnya meresponi kasih karunia Tuhan sebagai solusi atas masalah dosa. Bahwa masalah dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Bahwa masalah dosa tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia, hanya dengan cara Tuhan. Dan Paulus memberikan dua prinsip dasar dalam meresponi kasih karunia Tuhan itu. Dalam ayat 9 bagian A, Paulus berkata, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena banyak orang, bahkan banyak agama di luar Kristen, tidak mengakui ketuhanan Yesus. Mereka hanya mengakui Yesus sebagai nabi. Mereka hanya mengakui Yesus sebatas yang sulung dari semua ciptaan. Mereka hanya mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi bukan Tuhan. Tapi lihatlah, bahwa setiap orang yang mau diselamatkan Tuhan harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tapi yang kedua, dalam ayat 9 bagian B, Paulus berkata, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak tokoh agama yang banyak pengikutnya mati tapi tidak bangkit. Banyak orang kaya yang mati tapi tidak bangkit. Banyak orang berhikmat di dunia yang mati tapi tidak bangkit. Tapi lihatlah, pribadi Tuhan Yesus Kristus, dia mati, tetapi Alkitab mencatat bahwa pada hari yang ketiga dia juga bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Karena dia Tuhan, maka dia berkuasa di 3 dimensi tempat, baik di sorga, di bumi, maupun di bawah bumi. Itulah maut tidak dapat membendung Yesus dari kematian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menekankan bagian ini. Karena apa? Pada waktu itu ada kelompok orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Kelompok orang Saduki percaya bahwa akhir dari kehidupan ini itulah kematian. Dan mereka punya slogan sendiri. Slogan mereka adalah apa? Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Itu slogan kelompok Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Artinya apa? Mumpung masih hidup, selagi masih hidup, bersenang-senanglah. Tidak perlu merepotkan diri dengan memikirkan kekekalan. Karena akhir dari kehidupan itulah kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14b, Yakobus berkata, apakah arti hidupmu? Hidup ini hanya seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya apa? Kehidupan kita di dunia ini hanya sementara waktu. Inilah waktunya. Selagi kita masih hidup, pergunakanlah waktu itu untuk mempersiapkan kekekalanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya tempat kita bukan di dunia. Tempat kita yang sesungguhnya adalah kerjaan Allah. Memang kita berada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12, Yohanes berkata, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Itulah Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, artinya barang siapa memiliki Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, atau barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ia tidak memiliki hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya, dia menerima hidup yang kekal itu. Maka sebagai orang percaya, sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anak-anak Allah, sebagai gereja, kita diberi tanggung jawab. Apa tanggung jawab itu? Perhatikan poin yang ketiga. Manusia berdosa yang telah diselamatkan Tuhan harus memberitakan Injil. Manusia berdosa yang telah diselamatkan Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia Tuhan,
yang sudah menerima anugerah Tuhan harus memberitakan Injil. Setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan, saat yang bersamaan kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk mengemban amanat agung. Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saat-saat terakhir Yesus bersama dengan para murid. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia memberikan pesan terakhir atau yang disebut dengan amanat agung kepada para murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus memberikan amanat agung itu atau pesan itu di bagian terakhir? Kenapa tidak di bagian pertama saat Ia melayani bersama dengan para murid? Atau kenapa tidak di bagian pertengahan dalam pelayanannya bersama dengan para murid? Kenapa harus di bagian terakhir? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini sesuai dengan tradisi Yahudi pada waktu itu, bahwa pesan terakhir dari seorang guru haruslah menjadi yang utama bagi seorang murid. Dan kalau Yesus memberikan pesan itu di bagian terakhir, itu berarti harus menjadi yang utama bagi seorang murid. Itu harus menjadi yang utama bagi gereja. Pemberitaan Injil itu harus menjadi yang utama bagi orang percaya. Harus menjadi yang utama bagi setiap kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, maka tidak ada kata tidak. Tidak ada pilihan lain untuk kita menghindar dari berita Injil itu. Ada seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor. Seorang misionaris asal Inggris yang melayani puluhan tahun di Cina. Dia berkata, amanat agung bukan sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan perintah untuk ditaati. Jika kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, kita adalah orang-orang yang ditebus dengan darah Kristus yang mahal, maka pemberitaan Injil itu menjadi hal yang mutlak, menjadi kewajiban bagi kita semua, bagi gereja, bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memberitakan Injil? Dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15, Paulus berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang yang belum berseru kepada Tuhan, masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, masih banyak orang yang belum mendengar tentang Tuhan. Itulah tugas kita, itulah tugas gereja. Inilah alasan utama mengapa kita harus memberitakan Injil, karena masih banyak orang yang terhilang karena dosa. Masih banyak orang yang terikat dalam ikatan dosa, dalam kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut. Dan mereka tidak akan terlepas dari sana kalau bukan Injil. Mereka tidak akan terlepas dari sana kalau gereja bungkam tidak memberitakan Injil. Kalau orang percaya bungkam tidak memberitakan Injil. Kalau orang percaya hidup egois dan tidak mau memberitakan Injil, mereka tidak akan keluar dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang tidak percaya, itu menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab gereja, bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan, bukan hanya tanggung jawab penginjil atau pendeta atau misionaris, tapi itu tanggung jawab kita semua yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah tugas yang belum selesai, yang mesti kita kerjakan bersama. Gereja sebagai organisasi dan organisme harus sadar akan tugas yang belum selesai ini. Jangan hanya terus berfokus menata di dalam, tetapi harus melihat keluar bagi mereka yang terhilang. Salahkah kita menata di dalam? Tidak salah. Tapi salah kalau kita terus berfokus di dalam dan kita lupa dengan di luar. Itu salah. Itu kita meleset dari esensi dari gereja. Karena gereja itu ada karena misi, maka gereja ada untuk misi. Kalau gereja mengabaikan misi, maka gereja itu perlahan-lahan akan mati, sekalipun aktivitasnya tetap berjalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa kalau hari ini kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus,
karena pernah ada orang yang memberitakan Injil kepada kita. Kalau hari ini ada orang Cina yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena ada Hudson Taylor yang meninggalkan Inggris, pergi ke Cina dan beritakan Injil di sana. Kalau hari ini ada orang Batak yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa ada Opung Namensen yang meninggalkan tanah Jerman, datang ke suku Batak untuk memberitakan Injil di sana. Kalau hari ini ada orang Nias yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena ada dengar dari Jerman, datang dan memberitakan Injil di tanah Nias. Kalau ada orang Maluku yang percaya kepada Tuhan Yesus, ingat bahwa ada Joseph Kam yang meninggalkan Belanda, kampung halamannya, datang ke tanah Maluku untuk memberitakan Injil di sana. Kalau hari ini ada orang Papua yang percaya kepada Tuhan, ingat bahwa Otto dan Geisler meninggalkan Jerman, datang ke tanah Papua untuk memberitakan Injil di sana. Kalau ada orang Timor yang percaya kepada Tuhan, ingat bahwa ada Netherlands dari Belanda yang datang ke Pulau Timor untuk memberitakan Injil. Kalau ada orang Jawa yang hari ini percaya kepada Tuhan, ingat bahwa ada MD yang meninggalkan Jerman dan datang untuk memberitakan Injil di tanah Jawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau begitu, maka kita adalah orang-orang yang berhutang terhadap Injil. Kita adalah orang-orang yang berhutang terhadap mereka yang belum mendengar Injil. Kalau begitu, kita harus memberitakan Injil. Tidak ada alasan lain. Karena kita diselamatkan karena Injil dan kita ada untuk Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah mereka yang terhilang itu? Siapakah yang tergolong dalam kategori terhilang? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengkelompokkan dalam beberapa bagian. Kelompok yang pertama adalah mereka yang di dalam gereja, tapi tidak lahir baru. Mereka yang tiap hari Minggu datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, tapi tidak membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tetap terhilang. Dan sangat mengerikan kalau kita memuji dan menyembah Tuhan tiap hari Minggu. Kalau kita terus mendengar suara Tuhan, mendengar tentang Tuhan, tapi kita terhilang. Karena apa? Kita tidak membuka hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelompok yang kedua adalah kelompok yang pernah di dalam gereja, tapi keluar dari gereja. Dengan kata lain, mereka yang murtad. Artinya pernah mereka menjadi orang Kristen, mereka memuji dan menyembah Tuhan, tapi mereka keluar. Karena apa? Mereka hanya mewarisi iman historis, mereka hanya mewarisi iman mujizat, mereka hanya mewarisi iman sementara, bukan iman yang sejati. Sehingga mereka dengan begitu mudah meninggalkan kekristenan, begitu mudah meninggalkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang meninggalkan Yesus tetap terhilang. Dan mereka membutuhkan kasih Tuhan. Kelompok orang yang ketiga adalah mereka yang sudah mendengar Injil, tapi menolak Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelompok ini pun tetap terhilang. Sekalipun mereka sudah mendengar Injil, mendengar tentang Yesus, tapi mereka menolak Yesus, mereka tetap terhilang. Lalu kelompok orang yang keempat adalah mereka yang belum sama sekali mendengar nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berada di kampung kelompok seperti ini, kalau kita bertanya, apa kamu mengenal Yesus? Mungkin mereka akan berkata, Yesus itu bukan di kampung sini. Yesus itu di kampung tetangga, tidak ada di sini. Kenapa mereka berkata demikian? Karena memang mereka belum pernah mendengar tentang Yesus. Nama Yesus menjadi nama yang asing bagi mereka. Dan kelompok-kelompok seperti itu, mereka memerlukan kasih Tuhan. Mereka memerlukan Yesus. Maka gereja, orang percaya, jangan berdiam diri. Lihat mereka yang saat ini belum berseru, belum percaya kepada Tuhan. Ini menjadi tugas kita bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kapan kita memulainya? Ada pepatah kuno berkata demikian, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan gereja, kalau bukan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ini menjadi tugas kita, tugas gereja, tugas orang percaya, tugas kita bersama. Yang menjadi aplikasi bagi kita adalah sebagai orang percaya, sebagai gereja yang sudah dipanggil keluar oleh Tuhan dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Tujuannya hanya satu, adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu kepada dunia, kepada manusia yang sudah berdosa. Dengan memperhatikan beberapa prinsip dari firman Tuhan hari ini, bahwa kasih karunia Tuhan tersedia bagi semua manusia berdosa, tanpa terkecuali, dari segala suku, kaum, bangsa dan bahasa,
memerlukan kasih Tuhan. Dan yang kedua, ingat bahwa keselamatan itu hanya akan diperoleh apabila seseorang meresponi kasih karunia Tuhan melalui iman. Dan yang ketiga, percayalah bahwa setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tetap diselamatkan, tetapi kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah apa? Membawa mereka yang belum percaya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa ada kesempatan di mana kami mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, dan setiap jemaat-Mu juga terbatas untuk mendengarkan dengan baik. Tapi kami percaya bahwa kami punya Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami, yang tidak terbatas kuasanya, yang memampukan kami untuk dapat memahami maksud Tuhan dengan jelas dalam kehidupan kami, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Biarlah dalam hidup kami, dimanapun kami berada, di rumah, di gereja, di tempat kerja, di mana saja, kami punya hasrat untuk membawa jiwa kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.